Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita pagi hari ini kembali memuji Tuhan, bersekutu dalam PD Sabtu pagi kita. Kita akan memujikan satu lagu yang mengingatkan, meneguhkan kita bahwa kita sungguh bangga punya Bapa yang terus menuntun dan mengasihi kita. Untuk itu kita akan memujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, sungguh ya Bapa, kami merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk malam yang boleh berlalu dan pagi ini kami boleh berkumpul melalui media Zoom ya Bapa. Semua ini karena kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan hati kami, begitu juga dengan hamba-Mu yang akan membawakan renungan ini, Tuhan kuasai. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Renungan pada pagi hari ini dari bacaan sinode terambil dari
Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun terbangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Kalau kita membaca Lukas ini, gitu ya, banyak perumpamaan yang diceritakan atau diberitakan. Dari bacaan ini, Lukas 8 ayat 22 sampai 25, saya coba merenungkan, gitu ya. Saya melihat gini, apakah akhir-akhir ini kita hidup dalam kesulitan atau dalam suatu ada beban di hidup kita. Lalu kadang-kadang kita juga berpikir, apakah kita melihat, aduh kok kesehatan kita sedang tidak baik ya sekarang ini, gitu ya. Apalagi ditambah dengan ketakutan kita, gitu ya. Sekarang gitu ya, kalau kita membaca itu C19 lagi mulai naik, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Lalu yang terutama itu adalah apakah relasi kita sedang tidak baik, gitu. Nah, di sini kalau saya membaca ini, gitu ya, saya melihat, saya coba menceritakan, gitu ya, ini adalah ada sesuatu ketakutan atau kekhawatiran. Nah, contohnya gini, kalau saya, gitu ya, anak saya, gitu ya, misalkan mau berangkat kerja, gitu, saya berdoa, Tuhan lindungi anak-anak di dalam perjalanan, gitu ya, lalu di kantor, dan nanti dia kembali ke rumah. Itu kan sepertinya satu paket, gitu ya. Nah, tetapi di sore hari, gitu ya, udah sore hari atau di malam, gitu ya, ini kan sudah waktunya pulang, gitu ya. Loh, kok udah jam segini belum pulang, gitu ya, belum pulang, belum sampai rumah, gitu ya. Nah, muncul sebenarnya kekhawatiran. Nah, kadang saya ingat, loh, akhirnya kekhawatiran itu akhirnya saya ingat, loh, tadi pagi kan saya sudah menyerahkan, gitu loh, menyerahkan kepada pimpinan Tuhan, gitu loh. Kadang-kadang ya tadi, kenapa saya khawatir lagi, kenapa saya takut lagi, gitu ya. Nah,
Nah, di situ sepertinya kita akan dilihat ya kalau yang secara ekstrimnya gitu ya. Kadang-kadang kita merasa apakah kita sudah kehilangan arah ya, kehilangan arah bahwa tadi pagi gitu ya saya sudah menyerahkan gitu loh, kok malam ini saya muncul gitu ya. Nah, itu yang coba saya rasakan. Nah, sama seperti di bacaan kita yang tadi kita baca. Yang pertama Tuhan mengajak murid-muridnya. Kan tadinya sudah gitu ya, terus ini mengajak murid-muridnya dalam suasana yang lain. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin di darat, nah sekarang dia ajak ke suasana yang lain, di laut seberang gitu ya. Nah, saya percaya bahwa murid-muridnya percaya gitu ya, oh ya Tuhan mengajak pasti aman lah gitu ya, aman gitu ya. Nah, tetapi di sini kelihatannya gitu ya Tuhan mencoba menguji gitu ya, sepertinya mencoba menguji. Tuhan tertidur gitu ya, Tuhan tertidur. Nah, mungkin biasa ya kalau orang ya kalau seperti retreat gitu ya, yang pemimpinnya sudah tidur, nah biasanya kayak kita itu mungkin kumpul-kumpul kali ya, mungkin murid-muridnya ini juga sedang kumpul-kumpul atau ngobrol gitu. Nah, tiba-tiba gitu tadi di sini datang angin terus ada gelombang besar lah gitu ya, gelombang besar. Nah, muncul tadi ketakutan. Padahal tadi di awal itu dia sudah yakin gitu loh, oh sama Tuhan gitu. Nah, tapi akhirnya di sini dia timbul tadi angin dan air, lalu ya tadi biasanya kan kita langsung lari ke pemimpin gitu loh. Pemimpin, oh ini bagaimana gitu loh. Sama seperti murid-murid ini juga pergi ke pemimpinnya gitu loh, yang dia percayai dari awal tuh yang dia percayai. Guru-guru, ini ada angin dan gitu kan. Nah, akhirnya tadi ya Yesus angin, gelombang berhenti gitu. Berhenti. Nah, dari situ mungkin murid-muridnya terbangun lagi gitu ya imannya. Loh, dia ini sebenarnya siapa sih gitu kan? Padahal dia dari awal dia udah tahu gitu ya, udah tahu saya akan aman pergi bersama dia, tapi akhirnya muncul lagi siapa sih gitu ya? Ini siapa sih gitu loh. Nah, di situ sampai akhirnya Tuhan berkata di sini di manakah kepercayaanmu gitu ya? Karena tadi Tuhan Yesus tahu pada saat dia mengajak, pasti murid-murid ini sudah percaya sama dia gitu. Nah, tapi ada badai, ada ada pencobaan. Loh, kok kamu tidak percaya lagi di mana gitu. Nah, di sini saya secara pribadi juga di sini Tuhan mengingatkan bahwa tadi bahwa jangan sampai gitu ya dengan kita ada sedikit ada permasalahan atau ada sedikit pergumulan lalu tiba-tiba hati kita goyah, hati kita tidak ya mungkin tadi ya iblis di mana-mana membuat kita tidak percaya lagi gitu ya, menimbulkan tidak kepercayaan lagi. Nah, tetapi kita sungguh tadi seperti lagu yang awal gitu, itu sungguh saya pribadi itu bangga gitu punya Tuhan. Kadang-kadang saya juga kalau misalkan
ada gitu ya sedikit keraguan atau kekhawatiran, saya selalu ingat, sungguh ku bangga Bapa gitu ya, karena Tuhan itu selalu mengisi hati kita. Nah, ini juga mengingatkan saya juga kemarin pada saat serasehan gitu ya dengan Pak Sabar gitu. Ternyata pikiran kita itu harus selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Mungkin tadi dengan kita mengingat salah satu lagu pujian, itu membuat pikiran kita yang tadinya ragu, khawatir, membuat kita tetap menjadi positif. Nah, itu yang dapat saya bagikan gitu untuk di pagi hari ini, bahwa Tuhan itu selalu ada di saat hidup kita tenang maupun hidup kita lagi dalam kesulitan atau di dalam kesukaran kita. Tapi kita percaya bahwa telinganya selalu siap mendengar jeritan kita atau doa-doa kita di dalam kita meminta pertolongan. Tetapi kita juga harus imani juga bahwa yang kita minta, mungkin tadi kalau di dalam perumpamaan ini Tuhan segera menjawab. Ya, tapi mungkin tadi kita harus menanti, kita harus menunggu gitu. Kita harus juga bersabar. Nah, tapi saya merasakan bahwa Tuhan lebih tertarik menyempurnakan hati kita, karena Tuhan menginginkan agar kita semakin hari kita semakin mengenalnya sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyempurnakan hidup kami hari lepas hari. Karena kami percaya Tuhan ada di setiap kami untuk kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sahni, majelis terkasih kita yang sudah memberikan renungan, dan saat ini kita akan merespon firman Tuhan ini dengan satu pujian, pertolongan-Mu, yang meneguhkan kita bahwa sungguh pertolongan Tuhan itu selalu nyata, sehingga kalau kita tadi seperti kata Bu Sahni lupa karena khawatir dan sebagainya, kita harus ingat lagi supaya kita tetap menghayati kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita pujikan pertolongan-Mu bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
menuju padamu, ku rasakan kasih